Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Perjalanan waktu yang terus berjalan tanpa bisa dihentikan, laksana sebuah kendaraan, dan kita selaku penumpang, penunggang yang berada di atas punggungnya telah mengantarkan kita untuk sampai di hari ini, di hari yang ke-29, di bulan ke-12 di tahun ini 1441 Hijriah. Ini bermakna tidak beberapa hari lagi kita akan melepas tahun ini 1441 Hijriah dan akan kita masuki tahun yang baru, tahun 1442 Hijriah. Merupakan sebuah kesan yang luar biasa bagi kita selaku manusia yang menghuni bumi ini, bahwa kita di pertengahan tahun 1441 Hijriah kita dihadapkan kepada sebuah peristiwa yang menggemparkan masyarakat dunia, yakni wabah virus COVID-19. Kita menyadari bahwa banyak di antara manusia yang sudah tergelincir kepada sikap sombong dan angkuh. Mereka menganggap bisa berbuat segalanya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka merupakan makhluk yang lemah, yang tidak berdaya, melainkan daya, kekuatan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewabahnya virus corona sudah mampu menjungkir balikkan sikap sombong, sikap takabur, sikap angkuh manusia. Mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datang dari Allah dan segala sesuatu mesti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum menyambut tahun baru Islam 1442 Hijriah ini memberikan pembelajaran bagi kita. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh kecuali kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak berdaya kecuali kekuatan dan daya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada tahun ini bertepatan dengan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini bukan merupakan sebuah kebetulan, karena tidak ada yang terjadi di dunia ini karena kebetulan. Semuanya telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengingatkan kepada kita betapa para pejuang yang telah mengorbankan harta mereka, yang mengorbankan jiwa mereka, yang mengorbankan keluarga mereka, semuanya kehilangan, tetapi mereka serasa mendapatkan. Mereka demi apa? Demi hijrah dari penjajahan kepada kemerdekaan. Hari ini umat bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya
Mereka bergembira, mereka isi dengan perkara-perkara yang dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Hijrah pada masa sekarang ini bukanlah hijrah secara zahiriah, akan tetapi hijrah secara batinnya. Bagaimana mampu kita melahirkan sikap-sikap positif untuk mengisi kemerdekaan ini dengan semangat hijrah. Di antaranya hijrah dari kelalaian kepada ketaatan. Adalah salah seorang sahabat Nabi datang kepada baginda Nabi mengadukan 3 perkara. Ya Rasulullah, kedua belah mata saya buta. Saya tidak bisa melihat. Yang kedua, jarak rumah saya dari masjid jauh. Dan yang ketiga, ancaman binatang buas di perjalanan. Apakah berlaku ke atas diri saya ketika azan dikumandangkan berdirinya fardu yang 5 secara munfarid, secara sendiri-sendiri di rumah? Maka Rasulullah SAW menjawab, karena yang mengadu ini adalah seorang laki-laki yang uzur, kedua belah matanya buta, rumahnya jauh dari masjid, tidak ada orang yang menuntunnya untuk bisa sampai di masjid, ancaman binatang buas di perjalanan. Lalu Rasulullah memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Begitu sang pemuda ini berpaling, meninggalkan baginda Nabi. Kemudian Nabi memanggilnya, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, adakah engkau mendengarkan suara azan dikumandangkan? Maka ia menjawab, benar ya Rasulullah. Sesungguhnya panggilan Allah lebih patut untuk engkau penuhi, kendati pun engkau datang dengan cara merangkak. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Kita menyadari bahwa orang yang buta, orang yang lumpuh, mereka lah golongan pertama yang akan mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdirinya fardu yang 5 meski mereka lakukan secara munfarid di rumah. Akan tetapi Rasulullah menyampaikan, adakah suara azan sampai terdengar ke rumahmu? Ia menjawab, benar ya Rasulullah, penuhilah kendati pun engkau datang dengan cara merangkak. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Diberikan 2 belah mata yang melek yang bisa melihat, 2 pendengaran yang melek yang bisa mendengar, 2 kaki yang berdaya yang bisa menopang berat badan, yang bisa untuk berjalan. Adakah kita penuhi ketika Allah yang maha segalanya menyeru kita? Fakta sudah menjadi rahasia umum dan menjadi persoalan umum. Banyaknya masjid dan musala yang sepi dari jemaah. Padahal kalau kita lihat di sekeliling masjid dan musala di seluruh penjuru bersusun rumah-rumah penduduk yang notabene beragama Islam. Tetapi ketika Allah menyerunya, memanggilnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang maha besar itu adalah Allah, yang maha besar itu adalah Allah. Hayya 'alas shalah, mari dirikan salat. Diulang 2 kali, hayya 'alas shalah, mari dirikan salat. Maka ketika itu mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan perintah tunggu. Tunggu sebentar ya Allah, kerjaan saya tanggung. Tunggu sebentar ya Allah, saya sedang meeting. Tunggu sebentar ya Allah, saya sedang rapat. Tunggu sebentar ya Allah, saya sedang dalam perjalanan. Tunggu sebentar ya Allah, saya sedang dalam keadaan jual beli. Maka ketika ini yang terjadi, maka menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara solusi untuk keluar dari musibah yang mewabah pada kondisi saat ini tidak lain adalah kita kembali dari kelalaian kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha segalanya. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Allah ya Ghani, Allah yang maha kaya. Allah ya Mughni, Allah yang memberikan kekayaan.
Ketika engkau membutuhkan keselamatan, keamanan, ya salam. Allah yang maha memberikan keselamatan. Allah yang maha memberikan kesehatan, ya afu. Allah yang memberikan kesehatan. Maka ketika yang maha segalanya akan datang, mari kita penuhi, kita tunggu Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Saya penuhi panggilan engkau ya Allah. Saya penuhi panggilan engkau ya Allah. Yang kedua, semangat hijrah yang mampu kita tumbuhkan untuk mengisi kemerdekaan adalah menghilangkan sifat takabur, sombong dan angkuh, diganti dengan sifat rendah hati. Kaum muslimin rahimakumullah. Iblis laknatullah dimasukkan ke dalam neraka menjadi makhluk yang terkutuk, bukan karena dia menyembah berhala, bukan karena dia narkoba, akan tetapi iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tumbuh sifat angkuh dan sombong pada dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Yang tidak mau sujud itu adalah iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka termasuk golongan orang-orang yang ingkar, golongan makhluk yang ingkar. Oleh karena itu, mereka dinobatkan sebagai makhluk terkutuk. Karena apa? Karena ada bibit kesombongan. Mereka merasa lebih berharga ketimbang Adam. Kenapa saya sujud kepada Adam? Saya diciptakan dari api yang bergejolak, yang terang, yang tinggi. Sementara Adam diciptakan dari tanah yang busuk, yang hitam. Saya lebih mulia ketimbang Adam karena sifat sombongnya sehingga menyebabkan dia terusir dan dilaknat dan dinobatkan sebagai makhluk terlaknat. Maka momentum hijrah untuk mengisi kemerdekaan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita hilangkan sikap sombong, sikap angkuh dalam diri kita. Karena kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Sebutlah dua mata yang ada pada kita bukanlah milik kita. Dua kaki dan tangan bukanlah kaki dan tangan kita. Dua bibir bukanlah bibir kita. Termasuk yang melekat di seluruh tubuh kita. Tidak satu pun yang menjadi milik kita. Begitupun yang berada di luar diri kita. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, rumah-rumah yang kita bangun, bumi yang kita huni, semuanya adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang maha memiliki, yang maha memberikan datang mengambilnya, manusia tidak berdaya. Mereka hanya bisa katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datang daripada Allah dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah, menerapkan nilai-nilai hijrah kepada untuk mengisi kemerdekaan adalah mari kita isi kemerdekaan ini dari hal-hal yang positif. Dari kebodohan kita singkirkan kebodohan, kita isi dengan keilmuan. Kita singkirkan sikap takabur, kita munculkan sikap rendah hati. Kita singkirkan sifat angkuh dan sombong, kita ganti dengan sifat tawadhu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Jamkalah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah.